Salam sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini yaitu baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, bulan yang lalu kita sudah belajar 2 poin penting. Bagaimana supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan sekarang kita memasuki poin penting yang ketiga, yaitu harus memiliki kerinduan yang besar akan kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Saudara, ada 2 hal tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang memiliki kerinduan yang besar untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Sebagaimana ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 yang barusan kita baca dari atas. Yang pertama, hidup di dalam ketaatan. Ketika Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, dan murid-murid berhasil menaatinya sebagai tanda bahwa mereka rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Yang kedua, harus tekun di dalam doa. Karena kerinduan yang terbesar untuk dibaptis oleh Roh Kudus, maka murid-murid dengan sungguh-sungguh mereka tekun di dalam doa. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ada berkisar 500 orang yang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga bersama dengan orang-orang Galilea. Namun ketika Roh Kudus turun, yang mengalami baptisan Roh Kudus tinggal 120 orang. Pertanyaan kepada kita adalah kemana yang 380 orang yang lain? Saudara, ini berarti bahwa mereka yang berjumlah 120 orang itu benar-benar mereka memiliki kerinduan yang besar untuk dibaptis, diurapi, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sedangkan yang lain, mereka benar-benar tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang keempat, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu kita harus meminta dengan iman kepada Bapa Surgawi. Hal ini kita bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapa surgawi, kalau Bapa duniawi saja memberi apa yang kita minta, apalagi Bapa kita di surga
yang penuh kemurahan. Pasti Dia memberikan dan berkenan kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus. Untuk apa? Yaitu untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai kesimpulan, bagaimana supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan yang besar. Dan yang keempat, kita harus minta dengan iman. Amin. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih sayang-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa memahami dan mengerti bagaimana supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.